Biografi Kiai Haji Ridwan Abdullah. Pelukis berbakat alam ini, bersama Wahab Hasbullah dan Mas Abdul Aziz, adalah trio yang berjasa kepada NU. Kenapa demikian? Malam itu Ridwan Abdullah, 63 tahun, tertidur nyenyak di pembaringannya. Sebelum tidur, ia telah melaksanakan salat istikharah, minta petunjuk Allah. Kakek sekian cucu itu terdesak waktu. Hasil karyanya ditunggu untuk dikibarkan di Forum Muktamar Kedua Nahdlatul Ulama NU di salah satu hotel di Surabaya 2 hari lagi. Padahal, ia telah menyanggupi sejak 2 bulan sebelumnya. Ketua Panitia Muktamar, Kiai Haji Wahab Hasbullah, juga telah mengingatkan dirinya. Entah kenapa ilham untuk menciptakan lambang jam dan ruqyah ulama yang baru didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tahun lalu itu sulit didapat. Masalahnya, dia juga tidak mau sembarangan. Itu karena Jamiyah Ulama tersebut merupakan organisasi yang menghimpun ahli agama, sehingga lambangnya juga harus mencitrakan keberadaan, kepaduan, kesungguhan, dan cita-cita yang ingin dicapai. Keinginan yang begitu luhur itu terus didesak waktu. Ketika malam telah larut dan Ridwan Abdullah terbuai tertidur nyenyak di keheningan malam, dia mimpi melihat gambar di langit biru. Ketika terbangun, jam dinding menunjuk angka 2. Segera diambilnya kertas dan pensil dan ditorekannya gambar mimpi itu dalam bentuk sketsa. Akhirnya, coretan itu pun selesai. Pada pagi harinya, sketsa itu disempurnakan lengkap dengan tulisan NU, huruf Arab dan Latin. Hanya dalam waktu 1 hari, lambang itu selesai, sempurna wujudnya seperti yang kita kenal sampai hari ini. Maklum, Kiai Ridwan memang dikenal sebagai ulama yang punya keahlian melukis. Itulah sebabnya Kiai Haji Wahab Hasbullah menugasinya membuat lambang jam dan ruqyah tersebut. Namun, untuk merepresentasikannya di atsa kain, dia kesulitan mencari bahan yang pas. Saking percaya kepada mimpinya, Ridwan juga berusaha mencari warna yang tepat dengan yang dilihatnya di mimpi. Namun, tidak mudah menemukan warna seperti itu. Beberapa toko kain di Surabaya yang didatangi tidak punya persediaan kain seperti itu. Akhirnya, di Malang kain itu ditemukan. Itu pun cuma selembar, berukuran 4 meter kali 6 meter. Tak apalah, pikirnya. Maka, di atas kain warna hijau ukuran 4 kali 6 itulah, lambang NU pertama kali ditorehkan oleh pelukisnya, Kiai Haji Ridwan Abdullah. Besoknya, tanggal 9 Oktober tahun 1927, lambang itu dipancang di pintu gerbang Hotel Paneleh, Surabaya, tempat berlangsungnya Muktamar NU kedua. Hal itu memang disengaja untuk memancing perhatian warga Surabaya, baik terhadap lambangnya maupun kegiatan muktamar itu sendiri. Maklum, segalanya masih baru bagi masyarakat. Umpan itu mengena. Pejabat yang mewakili pemerintah Hindia Belanda datang dari Jakarta. Saat mengikuti upacara pembukaan, dia dibuat terpana dan penasaran demi melihat lambang tersebut. Dia lantas bertanya kepada Bupati Surabaya yang berdiri di sampingnya. Karena sang bupati tidak bisa menjawab, pertanyaan itu diteruskan kepada Sahibul Bait, Haji Hasan Gipo. Ternyata yang punya gawe pun sama saja, tak tahu menahu. Dia hanya bisa mengatakan bahwa lambang itu dibuat oleh Haji Ridwan Abdullah. Selanjutnya, dituliskan dalam buku Karisma Ulama, bahwa untuk menjawab teka-teki makna lambang NU itu dibentuk majelis khusus. Beberapa wakil dari pemerintah dan para kiai dilibatkan dalam forum tersebut, termasuk Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Di depan forum tersebut, Kiai Haji Ridwan Abdullah memberikan presentasi untuk pertama kali. Dalam penjelasannya, Kiai Ridwan menguraikan bahwa tali ini melambangkan agama sesuai dengan firman Allah. Berpeganglah kepada tali Allah, dan jangan bercerai-berai. Qs. Ali Imran, 103. Posisi tali yang melingkari bumi melambangkan ukhuwah, persatuan, kaum muslimin seluruh dunia. Untaian tali berjumlah 99 melambangkan Asmaul Husna. Bintang 9 melambangkan Wali Songo. Bintang besar yang berada di tengah bagian atas melambangkan Nabi Muhammad. 4 bintang kecil di samping kiri dan kanan melambangkan Khulafaur Rasyidin. 4 bintang kecil di bagian bawah melambangkan Mazahibul Arba'ah, mazhab yang 4. Walhasil, seluruh peserta majelis sepakat menerima lambang itu dan membuat rekomendasi agar Muktamar kedua memutuskan lambang yang diciptakan oleh Kiai Ridwan tersebut menjadi lambang NU Kiai Raden Muhammad Adnan,
utusan dari Solo, kemudian merumuskan uraian Kiai Ridwan tadi pada acara penutupan muktamar dengan mengatakan, lambang bola dunia berarti lambang persatuan kaum muslimin seluruh dunia, diikat oleh agama Allah, meneruskan perjuangan Wali Songo yang sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin, yang dibingkai dalam kerangka mazhab 4. Kelak, 27 tahun kemudian, pada 1954, Kiai Ridwan mengulangi presentasinya itu, namun dalam bentuk utuh. Hal itu terjadi pada Muktamar ke-20 NU di Surabaya. Lambang dunia, yang dibikin bulat seperti bola hingga dapat diputar, diletakkan di medan Muktamar, yaitu di depan Taman Hiburan Rakyat THR, Surabaya. Bakat alam Kiai Ridwan Abdullah lahir di Kampung Carikan Gangi, Kelurahan Alun-Alun Contong, Kecamatan Bubutan, Surabaya, pada tahun 1884. Pendidikan dasarnya diperoleh di sekolah Belanda. Agaknya disitulah, dia mendapatkan pengetahuan teknik dasar menggambar dan melukis. Dia tergolong murid yang pintar, sehingga ada orang Belanda yang ingin mengadopsinya. Belum selesai sekolah di situ, orang tuanya kemudian mengirimnya ke pesantren Buntet di Cirebon. Ayah Kiai Ridwan, Abdullah, memang berasal dari Cirebon. Ridwan adalah anak bungsu. Dari Buntet, Ridwan masih mengembara mencari ilmu ke pesantren Siwalan Panji, Sidoarjo, dan pesantren Bangkalan, Madura, asuhan Kiai Kolil. Di pesantren terakhir itulah, Ridwan menimba ilmu cukup lama dibanding yang di tempat lain. Sebagai Kiai, Ridwan lebih banyak bergerak di dalam kota. Dalam beberapa hal, dia tidak sependapat dengan Kiai yang tinggal di pedesaan. Misalnya, sementara Kiai di pedesaan mengharamkan kepiting, ia justru menghalalkan. Ia dapat dikategorikan sebagai Kiai intelektual. Pergaulannya dengan tokoh nasionalis seperti Bung Karno, Dr. Sutomo, dan Haji Cokroaminoto cukup erat. Apalagi, tempat tinggal mereka tidak berjauhan dengan rumahnya, di Bubutan Gang 420, karena tidak punya pesantren, ia sering mengadakan dakwah keliling, terutama pada malam hari, yaitu di kampung Kawatan, Tembok, dan Sawahan. Sebelum NU berdiri, Kiai Ridwan mengajar di Madrasah Nahdlatul Wathon, lembaga pendidikan yang didirikan oleh Kiai Wahab Hasbullah pada tahun 1916 dan terlibat dalam kelompok diskusi Taswirul Afkar, 1918. Dua lembaga yang menjadi embrio lahirnya organisasi NU ketika NU sudah diresmikan. Ia aktif di cabang Surabaya dan mewakilinya dalam Muktamar ke-13 NU di Menes, Pandeglang, pada tanggal 15 Juni tahun 1938. Dalam kehidupan rumah tangga, Kiai Ridwan menikah 2 kali. Pernikahan pertama terjadi pada tahun 1910 dengan Makiyah. Setelah dikaruniai 3 anak, sang istri meninggal dunia. Yang kedua dengan Siti Aisyah, gadis bangil, yang dicomblangi oleh sahabatnya, Kiai Wahab Hasbullah. Kiai Ridwan wafat 1962, pada umur 78 tahun, dimakamkan di Pemakaman Tembok, Surabaya. Kiai Wahab Hasbullah, pendiri NU, Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz, pencipta nama NU, dan Kiai Haji Ridwan Abdullah, pencipta lambang NU, dikenal sebagai 3 serangkai NU.